Tidak sedikit daripada Anda berkomentar bahwa, wih, show saya bulan ini bagus sekali. Terima kasih Pak Kang. Ada pula yang berkomentar, wah, show saya diramalkan membleni. Bagaimana Pak Kang? Nah, itulah sebabnya saya selalu hadir untuk menjawabnya. Dan oleh karena pada lakwe unsur tanah menguat, maka unsur logam. Apa yang terjadi dengan unsur logam? Ambisi, ya, target perencanaan akan lebih berjaya. Jadi Anda tidak perlu heran kalau di masa lakwe Anda akan sering mendengar yang ini bilang saya punya potensi untuk tingkatkan, yang ini saya juga punya potensi untuk meningkatkan. Anda tidak perlu khawatir untuk kian menegakkan sikap membumi Anda tadi. Ini yang saya berulang kali tegaskan kepada Anda, karena hal ini merupakan yang sangat dan sangat penting sekali, terutama untuk bulan yang ke-6 ini. Sebagai pasangan hidup di dalam sebuah keluarga, Anda harus ingat ini. Kalau Anda kemudian mau menonjolkan diri terhadap pasangan Anda harus cepat ingat dan kembali untuk menyadarinya, ya. Sebagai anak-anak, Anda harus waspadai hal itu. Jangan sampai kecenderungan berkacak kemudian mengganggu orang tua Anda, gitu ya. Anda waspadai. Dan dalam segala aspek, ya. Dalam dunia politik, dalam dunia apapun, ya, siasat berkacak harus diwaspadai karena akan berdampak negatif dan destruktif. Para pemirsa, viewer yang baik hati, para relasi, pembaca setiap buku yang saya tulis setiap tahun, ya, sudah 30 tahun lebih saya menulis, dan Anda begitu setia. Juga para sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Sahabat yang baik hati semuanya, saya kembali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk itu, saya hendak menjumpai dahulu visi-visi, ya, nickname-nya visi-visi. Pada video kecocokan usaha arah feng shui dan sio paling siong di tahun 2020. Halo Pak Kang, katanya. Nama Nita. Lahir tanggal 24 bulan 10 tahun 1985 jam 00.10. Rumah hadap timur. Usaha apa yang cocok? Saya lagi coba online. Ya, online memang lagi luar biasa ini. Jual barang-barang plastik dan kue-kue bikinan mama. Saya juga bantu usaha papa di bidang garmen. Wah, rajin banget Nita ini. Mana yang harus ditekuni? Kalau jodoh bagaimana? Terima kasih. Ujung-ujungnya jodoh juga yang Anda tanya. Oke, ya Nita, Anda itu bersio kerbau, ya, sionya kerbau kayu. Ya, lahir pada hari Kamis dengan kalender Imlek tanggal 11 bulan 9 tahun 2536 jam 00.10. Dari komposisi yang ada,
ya, karena Anda lengkap tuh datanya. Saya berkeyakinan Anda akan betul-betul berkesuksesan optimal. Anda memang agak keras kepala, tapi tidak fatalis. Anda juga gampang tersinggung, juga tidak fatalis. Dan saya berharap sensitivitas Anda ya dapat Anda manfaatkan untuk melahirkan berbagai kreativitas dan inovasi. Dan Anda punya potensi itu. Tadi saya katakan di awal, rajin benar Anda. Ternyata kerajinan Anda sebetulnya tidak. Anda memang seorang yang punya visi, punya tanggung jawab. Tetapi kerajinannya harus dipecut, ya. Tolong dong, jangan sampai kemudian sampai mama papa geleng kepala sampai Anda mau menangani gitu ya. Ya jadi Anda harus belajar memacu diri Anda. Oleh sebab itu, mulai hari ini kurangin deh baju gelap-gelapnya, ya. Pakai yang lebih terang deh, Nita ya. Pakai baju yang cerah-cerah, terutama yang berwarna merah. Nah, Anda bilang Anda bantu mama jual barang-barang plastik. Barang plastik lumayan majunya. Wah, enggak. Jadi nggak bisa luar biasa, enggak, lambat ya. Kue-kue bikinan mama, Anda nggak cocok dagang kue ya, kecuali mama diikut sertakan dalam penjualan tersebut ya. Daripada penjualannya lambat, mendingan bikin aja tuh tokonya mama sendiri secara online gitu ya, supaya mama yang menangani. Karena pendekatan mama terhadap konsumen nantinya akan lebih cepat untuk membumbungkan keberhasilan mama ya. Tapi saya nggak berani berkata lebih daripada itu karena toh saya juga nggak pegang datanya mama ya. Nah kemudian Anda juga berkata saya bantu papa nih di bidang garment. Kalau Anda diserahi tanggung jawab menangani bidang bisnis yang sifatnya katun, saya khawatir kalut. Kalau diserahi yang polyester, nylon, ya rayon masih lumayan gitu ya, masih oke lah gitu. Tetapi Anda kalau diserahi garmennya itu, misalnya dari sutra, dari wool, dari kulit asli, nah, keberhasilan bisa sangat luar biasa. Seharusnya ya, Nita itu sekolahnya kedokteran kok, atau teknik sipil, atau Anda juga bisa ke bidang-bidang yang sifatnya showbiz, ya, atau juga ke tour and travel misalnya, atau ke yang ada karya seni di dalamnya, itu pun masih bisa. Nah, tetapi kalau Anda betul-betul mau sukses luar biasa, cobalah tekuni bidang bisnis berunsur tanah dominan. Pilihan kedua, campuran tanah dengan yang berunsur air ya. Jadi itulah yang sangat menjanjikan. Kalau jodoh nggak tertutup kok, masih sangat terbuka. Ya, apalagi di tahun ini nih, jodohnya ada ya. Yang penting jangan suka ngambekan aja. Ya, Anda ya kolok-kolokan boleh, tapi ngambekan jangan. Ya, apalagi sampai keras kepala. Ya, tentu bisa kabur tuh nanti pasangan Anda. Oke? Ada Martono D. Jasman ya, mengupload pertanyaannya pada video membuang sial mengundang rejeki di tahun 2020. Pak Kang, boleh dong bertanya? Oh boleh ya, Martono silakan. Bagaimana dengan sio monyet elemen tanah? Lahir tanggal 25 bulan 9 tahun 1968.
Jamnya kurang tahu, katanya malam Rabu tengah malam, malam Rabu tengah malam. Bagaimana dengan keberuntungan usaha saya di tahun ini? Saya buka usaha kuliner dan WO yang keberuntungannya di tahun-tahun kemarin naik turun, dan untuk meningkatkan keberuntungan dalam usaha dan kehidupan, apa yang harus saya lakukan dan apa pantangannya? Makasih sebelumnya atas jawabannya. Oke, Martono D. Jasman, Anda betul sio monyet tanah. Lahirnya katanya malam Rabu. Yang saya tahu hari Rabu gitu ya. Nah, jadi Rabu mungkin dini hari, di hari Rabu begitu ya, yang mungkin yang dimungkinkan. Tetapi tanpa jam saya nggak berani spekulasi loh, Bang Tono. Ya, Anda memang lahir hari Rabu, Imleknya tanggal 4 bulan 8 tahun 2519 ya. Nah, kalau berdasarkan komposisi yang ada ya, tanpa melibatkan jam, saya kok melihatnya nggak mungkin deh Anda tuh bisnisnya turun naik tuh, nggak yakin saya. Seharusnya bisnis Anda sekarang ini sudah bagus ya, sudah bagus-bagus, udah on the track dah, udah lumayan lah, udah bukan lumayan, udah lebih lah ya. Nah, kemudian Anda bilang Anda mau bagaimana kebutuhan saya buka usaha kuliner. Nah, usaha kulinernya kalau dihitung berdasarkan data yang ada ini cuma pas-pasan loh, Bang Tono. Jadi kalau jamnya masuk, kemungkinan jadi minus malahan. Jadi kalau jadi minus, ambrol deh. Nah, kemudian WO dari komposisi yang ada, Anda memang cocok di bidang jasa. Tapi jasa showbiz ya, memang menguntungkan nih ya. Tetapi juga nggak ada jamnya. Saya takut pas jamnya masuk, dia juga nggak terlalu mengangkat gitu. Sehingga ada maju, tetapi ya seperti yang Anda katakan, turun naik, nggak bisa stabil apalagi naik terus gitu ya, sulit ya, karena ini yang jadi masalah karena Anda nggak tahu jamnya. Saya juga nggak berani spekulasi. Nah, kemudian apa sih yang seharusnya cocok gitu ya? Nah, yang saya dari beberapa nih, ada beberapa nih sebetulnya saya analisa. Anda punya kecocokan, Martono, tetapi saya nggak berani. Saya cuma berani satu, ya, yang berunsur tanah dominan, itu aja. Jadi Anda tinggal lihat di buku, apa aja sih bidang berunsur tanah dominan. Nah, Anda tekuni bidang tersebut. Nah, kemudian Anda harus banting setir. Kapan? Tahun ini tahun yang terbaik buat Anda memulainya. Jangan Anda tunda-tunda lagi gitu ya. Tapi cobalah Anda hitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda ya. Kalau jumlah keberuntungan Anda ternyata di bawah 5, mungkin Anda bisa nundanya sampai tahun depan. Tapi kalau di atas itu, jangan tunda, Anda langsung aja sikat. Nah, kemudian Anda bilang, apa yang saya harus lakukan dan apa pantangannya? Nah, pantangannya lagi-lagi, Anda tuh orang yang baik loh, suka tolong orang, tapi adatnya jeleknya ampun, Bang Tono. Jadi kalau Anda udah maunya ya, jadi cobalah berusaha. Toh usia Anda juga udah nggak terlalu muda loh ya, harus banyak bersabar ya. Walaupun Anda itu diem, kelihatan kok Anda nggak senangnya. Jadi bukan soal Anda diem atau Anda kemudian emosional loh. Diem aja kalau mukanya ditekuk kan nggak enak ya. Jadi belajarlah untuk banyak tersenyum. Tetapi kurangi gula-gula ya. Jadi hal-hal yang sifatnya manis-manis dihindari. Dan karena potensi Anda itu sebetulnya
sangat besar. Saya berharap mulai hari ini ya, semenjak Anda dengar nih, Anda pakai baju warna hijau 2 tahun, jangan ganti. Mau hijau muda, hijau tua, hijau kembang, jangan ganti selain itu. Hijau, setelah 2 tahun, Anda pakai hijau dan merah. Kalau sedang santai, Anda pakai baju warna hitam. Anda akan lihat nanti hasilnya ya. Berapa tahun lagi, Anda kasih kabar. Bagaimana potensi Anda? Tentu kemajuannya sangat luar biasa. Anda coba ya, jangan tidak. Kalau bukunya Kang terakhir deh, bukunya bisa didapatkan juga di mana? Di toko-toko buku terdekat bisa ya? Ya, dalam masa pandemi sekarang ini di mana banyak toko buku juga biarpet tutup buka. Bisa dicari di online ya, terutama pada misalnya di Tokopedia atau apa, itu di penerbit Bupindo. Oh, ya, buku bisa ya? Pintar Indonesia. Oke, baiklah, itu dia ya sahabat Sonora. Jadi buat tadi ditanya buku apa sih, buku apa? Jadi Pak Kang itu setiap tahun mengeluarkan buku tentang peruntungan shio-shio yang juga lengkap di dalamnya berbagai unsur yang tadi Anda tanyakan ya. Tapi baik, memang ya? persediaannya memang sudah terbatas. Dan mungkin juga Bupindo kepengen cuci gudang, mungkin ada diskonnya loh sudah. Kemudian ada Calvin Wijaya. Anda, Calvin, mengupload pertanyaan pada video. Siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Bahkan, saya Calvin Wira Wijaya. Kelahiran tanggal 1 bulan 4 tahun 1997. Jam 10.05 pagi ya. Apakah saya cocok berbisnis sendiri, Pak Kang? Nggak usah tanya lagi. Pasti, ya, pasti cocok. Jadi kalau Anda sekarang bekerja pada orang lain, siap-siap untuk manuver ya ke bisnis sendiri, dan Anda bisa buka peluang ya lapangan pekerjaan yang banyak buat orang lain. Bagaimana peruntungan saya di tahun 2020? Wah, kalau peruntungan di tahun 2020 gampang. Yang penting Anda catat. Anda, Calvin, sionya kerbau api, lahirnya hari Selasa. Nah, untuk menghitung jumlah nilai keberuntungan ya di tahun 2020, karena nilai keberuntungan setiap tahun kan berubah, Calvin. Anda tiap tahunnya harus ngitung, lihat di buku atau di kalender yang saya tulis ya. Nah, tahun ini berapa keberuntungan Anda gitu. Kerbau biasanya sih secara umum bagus, tetapi lihat Anda tuh kerbau yang lahirnya tahun 97, berapa nilainya? Kemudian Anda lahir pada tanggal Imlek. Jadi ya, di buku tuh, di kalender tuh ada 2 analisa buat mereka yang tahu tanggal Imlek dan yang tidak. Nah, Anda pakai yang tanggal Imlek itu jauh lebih tepat. Anda tuh lahir tanggal Imleknya tanggal 24 bulan 2 tahun 2548 ya. Terus ada lagi nilai dari jam. Anda jumlahkan, itulah nilai keberuntungan Anda. Nah, ini yang harus Anda jadikan parameter buat sepak terjang Anda di tahun ini. Di tahun depan lihat lagi ya nilai di tahun depan bagaimana ya. Jadi Anda harus mau mengikuti dan mencari tahu solusi apa yang terbaik ya. Nah, kemudian ada hal yang saya mau sampaikan kepada Anda. Anda seorang yang rajin, tangkas, walaupun disiplinnya agak kurang, tapi menurut saya lumayan lah, cukupan ya. Toh nggak ada salahnya. Anda tuh obsesinya jalan-jalan keliling dunia, tuh bagus toh ya. Yang penting Anda jangan sampai betul-betul kehilangan disiplin. Nah, parameternya apa? Jangan sampai Anda punya perut kembung atau kena sakit mah. Itu yang menandakan kalau Anda biasa makan sehingga teratur, tentu kedisiplinan Anda dalam berbisnis, tanggung jawab Anda dalam berbisnis juga akan membaik pula gitu ya. Dan kemudian kurangi emosi dan banyak minum.
Nah, bidang bisnisnya, kalau Anda bisnis di bidang kayu dominan, tentu kemajuannya luar biasa. Pilihan kedua adalah logam dominan. Ada Afung Chu. Ya, Afung mengupload pertanyaan pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Saya Chu Jun Fong, lahir tanggal 21 bulan 12 tahun 1995, jam 12.30 malam. Oh, berarti jam 00.30 ya, Jun Fong ya. Ingin bertanya, saya harus tetap bertahan pada usaha saya atau saya tinggalkan? Aduh, Jun Fong, saya nggak bisa jawab loh. Anda nggak kasih tahu usaha apa sekarang ini. Ditinggalkan atau tidak? Walahu alam. Tunggu saya jadi dewa mungkin baru bisa jawab. Tapi nggak apa-apa, Jun Fong. Ya, Jun Fong, yang penting Anda jangan mudah tersinggung. Harus bertekad untuk berusaha. Karena apa? Karena kalau kita bicara sukses nih, Jun Fong, nggak ada orang yang bilang saya nggak mau sukses. Semua bilang gua mau kaya, gua mau sukses. Semua orang bilang begitu. Tetapi di dalam benak nih, ya, dalam hati kecil, dalam hasrat, apakah keberanian itu ada? Nah, keberanian itu harus kita wujudkan dalam pikiran. Karena pikiran itu adalah doa kita juga loh. Kalau kita berpikir yang baik-baik, akan lahir yang baik-baik. Nah, Jun Fong nggak berani mewujudkan itu, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong nih Jun Fong. Mulai hari ini Jun Fong kan tuh pakaiannya gelap terus tuh, hitam, biru, abu-abu. Mulai hari ini pakai putih dan merah, ya. Itu aja yang dipakai. Nanti perlahan-lahan keberanian Jun Fong untuk mewujudkan kesuksesan itu luar biasa. Kalau udah maju, atur feng shui Jun Fong. Karena tanpa diatur, berat nih. Kalau dari komposisi yang ada, buat sampai sukses maksimal, berat Jun Fong. Ya, atur feng shui Jun Fong supaya klimaks daripada hasrat tadi mengental karena penataan feng shui yang baik dan benar, di mana jalur naganya betul-betul baik, gitu ya. Nah, yang penting saya nggak peduli tahu lah Jun Fong sekarang bisnis apa. Yang paling cocok Jun Fong di bidang berunsur logam dominan, itu yang paling menjanjikan. Pilihan keduanya campuran api logam atau api saja, atau campuran api dengan air atau air saja. Ya, banyak sekali pilihannya. Lihat di buku. Ya, pada halaman berapa nanti saya sertai ya. Ada teksnya. Silakan diperiksa. Kemudian ada Sri Sulami. Sri Sulami mengupload pertanyaan pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Pak Kang yang terhormat, terima kasih Sri Sulami yang baik hati. Nama saya Sri Sulami, lahir tanggal 15 bulan 2 tahun 1975. Dan suami namanya Hegi Sutanto, tanggal 15 bulan 8 tahun 1968. Saya baru nikah 2 tahun. Kami sama-sama gagal dari pernikahan pertama. Sekarang kami mengontrak rumah menghadap matahari terbit. Yang saya pertanyakan, apakah hidup kami ke depannya akan ada keberuntungan dan bisa beli rumah lagi? Ya, jodoh kami hoki tidak? Makasih, mohon jawabannya Pak Kang. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara, Anda lihat kan, beberapa kali saya bicara masalah jodoh. Bahkan ada video saya khusus jodoh mendobrak hambatan jodoh. Kemudian ada beberapa pertanyaan di mana ada suami dan istri yang selalu ribut atau bagaimanapun, banyak sekali itu videonya. Ya, Anda boleh periksa. Tetapi untuk melihat ke sana,
saya butuh komposisi data yang lengkap. Untuk itu saya butuh jam kelahiran Anda berdua. Dari garis besar yang ada, saya mendapat gambaran bahwa Anda berdua ini cara berpikirnya sama, sehingga potensi keributan nggak ada. Tetapi bukan berarti kelanggengan, keharmonisan bisa saya analisakan, tidak. Karena ada juga suami istri yang setiap hari ribut nggak pernah berhenti, sampai kakek nenek ribut tapi nggak pernah berpisah. Ya, cara berpikirnya berbeda tapi jodohnya kuat sekali, menikah pada saat yang tepat. Tapi ada juga orang yang nggak pernah ribut, nggak ada angin, nggak ada hujan, berpisah dia. Ya, jadi kalau Sutami tanya jodoh kami hoki tidak, saya nggak bisa jawab ya seberapa harmonis dan seberapa panjang. Tetapi saya mendoakan Anda agar jodoh Anda berkesinambungan sampai kakek nenek, ya, bahkan sampai ke penghujung kehidupan, di mana anak cucu pun nanti hidup harmonis ya bersama keluarga besar Anda. Itu doa saya. Nah, kemudian Anda bertanya lagi, Anda mengontrak rumah ya menghadap ke matahari terbit. Matahari nggak bisa dijadikan patokan. Kita harus ukur pakai kompas berapa derajat. Tetapi secara garis besar Anda boleh miring-miring deh. Ya, pokoknya kalau masih menghadap matahari terbit masih oke lah. Ya, di situ Anda boleh berharap keberuntungan Anda mencuat ke permukaan dan Anda menjadi orang yang sukses. Ya. Nah, saya berharap Anda nikahnya pada saat yang tepat. Anda bilang 2 tahun yang lalu. Saya berharap Anda tidak nikah di tahun ayam. Kalau Anda nikah di tahun ayam api antara tanggal 28 Januari 2017 sampai tanggal 15 Februari 2018, saya khawatir Anda akan banyak dilanda masalah, ya, bisa masalah harmonisasi rumah tangga atau masalah keuangan, ya. Nah, kalau itu sampai terjadi dan kalau itu betul Anda menikah di tahun ayam, Anda sebaiknya melakukan perbaikan lagi. Tetapi saya tidak bisa mengusulkan kapan karena Anda tidak memberitahu jam kelahiran Anda. Itu yang menjadi hambatan buat saya menghitung. Nah, kemudian apakah kehidupan kami ke depan beruntung? Tentu saja ya, beruntung asalkan Anda berusaha cocoknya di bidang berunsur tanah dan air ya, campuran air dominan atau tanah dominan atau campuran daripada keduanya. Sedangkan suami Anda cocoknya di bidang tanah juga bercampur dengan kayu atau kayu sendiri gitu ya. Nah, bidang apa saja itu silakan lihat di buku ya. Banyak pilihannya. Ada Pranoto Kawito mengupload pertanyaan pada video ronde Feng Shui kecocokan usaha sukses di tahun 2020. Saya pria kelahiran tanggal 13 bulan 9 tahun 1968 jam 3.30 pagi. Bagaimana peruntungan di tahun 2020? Thanks. Kalau Anda bertanya soal peruntungan di tahun 2020, silakan Anda buka buku atau buka kalender ya. Kalau Anda tidak tahu cara menghitungnya, silakan Anda lihat, ada petunjuknya pada buku dan kalender. Ada juga petunjuk pada video ya. Video mengenai bagaimana kita menghitung jumlah nilai keberuntungan. Karena nggak mungkin saya menghitung setiap orang secara pribadi ya. Dan setiap orang peruntungannya walaupun sionya sama tentu akan berbeda juga. Yang penting Anda untuk menghitung, Anda tahu bahwa Anda itu bersio monyet tanah,
lahirnya pada hari Jumat. Tanggal 13 September tahun 1968 itu Imleknya tanggal 21 Lun bulan ke-7 tahun 2519 ya, jam 3.30. Nah, di daftar tabel nilai keberuntungan tabel bulan Lun 7 tidak ada. Yang ada tabel bulan ke-7 Imlek. Nah, yang Anda lihat adalah tabel bulan ke-7 Imlek, gitu ya. Yang penting satu hal, keberuntungan Anda juga bagus. Dan yang paling cocok, ada beberapa Anda cocok bisnis, tapi yang saya bisa kasih tahu karena sangat menjanjikan adalah yang berunsur tanah dominan, ya. Yang lainnya saya tidak mau kasih tahu karena saya tidak mau Anda lambat-lambat di bidang lain tersebut. Ada Chia Ing Lai. Selamat siang Pak Kang. Mau nanya, saya lahir tanggal 20 bulan 11 tahun 1977 di antara jam 22 sampai jam 24. Sio ulang, saya unsurnya apa ya? Usaha yang cocok dengan saya berkenan dengan unsur apa ya? Dan rumah harus hadap kemana ya? Chia Ing Lai, Anda patut paham bahwa perhitungan Sio dihitung antar 2 jam ganjil, ya. Kalau Anda memberikan antara jam 22 sampai 24, tentu bagi saya menjadi sulit menghitungnya. Walaupun untuk Anda tetap saya hitung perkiraan di antaranya. Walaupun perhitungannya di antara 2 jam, ada lagi jalur yang jauh lebih kecil. Jadi kalau Anda tahu jam berapa tepatnya Anda lahir, maka perhitungannya adalah yang paling perfect, gitu ya. Jadi saya mengambil garis di antara yang keduanya tadi, ya, karena perbatasan perhitungan jam kelahiran maksud saya batasannya di antara jam ganjil. Sionya sio ular api, lahir hari Minggu, tanggal 20 bulan 11 tahun 1977, Imleknya itu tanggal 10, bulan 10, tahun 2528, ya. Nah, Anda punya kecocokan untuk berbisnis di bidang berunsur logam dominan. Logam dominan adalah sektor yang paling sangat menjanjikan, paling sangat, luar biasa kan? Nah, pilihan kedua campuran antara logam dengan api. Pilihan ketiga unsur api dominan atau kayu dominan. Tapi saya sangat menganjurkan untuk ke logam dominan. Itu bidang yang cocok. Sedangkan unsur saya apa? Ini yang patut Anda garis bawahi untuk kemajuan. Karena tanpa menata karakter, dasar daripada komposisi kelahiran, maka sulit bagi kita untuk maju dan berkembang. Nah, Anda dominan pada api dan pada air, sehingga Anda itu mudah sekali sensitif dan kemudian emosinya luar biasa. Oleh sebab itu, warna yang frontal gelap dan frontal terang sebaiknya jangan dipakai. Apalagi yang frontal itu warnanya hitam, abu-abu ataupun biru. Juga warna-warna merah yang mencolok tentunya jangan lagi dipakai. Yang patut dipakai adalah hijau, putih, kuning, dan coklat. Hijau saya berharap Anda pakai paling sering, dan tetapi tidak cukup itu saja. Pada sektor tenggara rumah, silakan Anda letakkan akuarium. Bagus-bagus. Kalau di halaman pada sektor tenggara bisa Anda buat kolam ikan di sana dengan catatan kolam tersebut terbuka hingga ke langit. Jadi tidak tertutup atap apapun. Rumah saya menghadap kemana? Anda Chia Ing Lai. Saya tidak tahu
Anda tidak menyertai apakah Anda pria atau wanita. Saya beranggap Anda adalah seorang pria. Sebaiknya menghadap ke timur. Ya, oke, Chia Ing Lai. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat Anda dan untuk kesuksesan Anda di kemudian. Oke, sahabat pendengar, viewer yang baik hati, semuanya Anda yang sangat saya cintai. Ya, tentunya saya berharap kesuksesan selalu berpihak kepada Anda semua. Sukses selalu.